Sejarah awal terbentuknya kerajaan Mataram Islam diketahui sekitar pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1582 di Pulau Jawa. Kesultanan ini merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam dalam perjalanan kejayaannya. Kerajaan Mataram Islam pernah mempersatukan tanah Jawa dan juga Madura. Kesultanan ini juga pernah memerangi Federated Odysseus Company atau bisa disingkat VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuasaan VOC. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kuto Gede yang berada di kota Yogyakarta sekarang ini. Pada perjalanannya, kesultanan ini meninggalkan berbagai jejak sejarah yang masih terlihat hingga kini, seperti Kampung Mataram di Jakarta, lalu ada sistem persawahan di Jawa Barat dalam kurung Pantura, lalu juga serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih diberlakukan hingga kini. Kejayaan Kesultanan Mataram ini terjadi pada saat Raden Mas Rangsang yang biasa dikenal sebagai Sultan Agung yang memimpin kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645. Tetapi dalam perkembangannya terjadi ada beberapa konflik yang mengakibatkan perpecahan hingga akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan pada tanggal 13 Februari 1755, yakni Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan juga Kasunanan Yogyakarta Hadiningrat lewat perjanjian Giyanti. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Kota Gede, ibu kota kerajaan Mataram Islam saat masa kejayaannya. Yuk kita masuk. Raja saat kerajaan Mataram Islam ini berjaya adalah Sultan Agung. Nah, jadi beliau berhasil menguasai sebagian besar Pulau Jawa, Pulau Madura, dan pulau-pulau lainnya. Sampai-sampai saking kuatnya, VOC pun menyegani beliau. Sekarang, belakang saya ini adalah situs Kerto, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, sepeninggal Sultan Agung, putranya yaitu Amangkurat pertama mengambil alih tahta. Nah, di masa ini ada ketidakstabilan politik dan juga ada penyerangan dari Pangeran Madura yaitu Trunojoyo yang membuat ibu kota harus dipindahkan ke Kartasura. Sekarang saya sedang berada di depan Keraton Kartosuro. Namun yang tersisa dari keraton ini hanyalah temboknya karena penyerangan Geger Pacinan. Penyerangan ini dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa, masyarakat pribumi, Amangkurat ke-5 dan juga Raden Mas Said kepada Pakubuwono II dan juga VOC. Namun karena bantuan Belanda, Pakubuwono II berhasil mempertahankan gelarnya sebagai Raja Kerajaan Mataram Islam. Namun seperti yang kita bisa lihat, yang tersisa dari keraton ini hanyalah temboknya dan keraton ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Maka ibu kota kerajaan Mataram Islam dipindahkan ke tempat yang kita semua panggil rumah, yaitu kota Surakarta. Selamat datang di rumah kita semua, Surakarta. Sekarang saya sedang berada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, jadi Pakubuwono II ini mengadakan sayembara untuk menumpas Raden Mas Said yang berhasil dilakukan oleh adiknya yaitu Mangkubumi. Namun karena bisikan Belanda, Pakubuwono II tidak mau menghadiahkan apapun kepada adiknya, yang membuat kerajaan Mataram Islam terpecah belah menjadi 3 kubu, yaitu Pakubuwono II, Mangkubumi, dan juga Raden Mas Said. Nah, lalu Belanda agar mereka semua tidak kembali bersatu lagi, membuat perjanjian yang bernama Perjanjian Giyanti. Tujuannya untuk memecah area dari kerajaan Mataram Islam menjadi 2, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dan perjanjian itu disetujui oleh Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta tanpa pengetahuan dari Raden Mas Said. Lalu
ini adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, sekarang kita akan berpindah ke Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selamat datang di Keraton Yogyakarta. Jika perjanjian Giyanti tadi memecah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta, sekarang saya berada di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Nah, yang perlu saya mau tahu adalah bagaimana perbatasan dari Keraton Solo dan Keraton Jogja. Yuk kita tanya salah satu pengunjung, siapa tahu mengerti atas hal yang mau saya tanyakan ini. Permisi Bapak, Ya. namanya siapa? Saya Moko. Bapak Moko ini asli dari mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja. Oke, nah Pak, saya kan dari Solo. Saya mau tanya ini, perbatasan Keraton Solo dengan Jogja itu seperti apa ya? Baik, kalau menurut perjanjian Giyanti ya, Jogja itu diberikan setelah Sungai Opak ke barat. Artinya perbatasan Jawa Tengah ya. Jadi dari Prambanan ke barat itu Yogyakarta. Sementara di sebelah timur Sungai Opak atau Prambanan ke timur itu Surakarta. Oke, jadi kalau Jogja itu di barat, Solo itu di timur ya Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Matur suwun. Nah, teman-teman, sekarang saya sedang berada di Puro Mangkunegaran. Nah, Raden Mas Said yang telah berpisah dari Mangkubumi terkejut karena kerajaan Mataram Islam telah terpecah menjadi dua. Lalu, beliau melakukan perlawanan terhadap Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kasultanan Ngayogyakarta, dan VOC. Dan yang kerennya, beliau berhasil mengalahkan mereka semua dan memaksa adanya perjanjian di mana Raden Mas Said mendapatkan bagian timur dari kota Surakarta, yang sekarang wilayahnya disebut Kadipaten Mangkunegaran. Jadi, 54 tahun kemudian, hal yang sama terjadi di kota Yogyakarta. Natakusuma, putra dari Hamengkubuwono I, diangkat menjadi Adipati Pakualam oleh Inggris, dan wilayahnya disebut Kadipaten Pakualaman. Kalian tahu nggak sih, Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Ngayogyakarta memiliki perbedaan? Tapi apa perbedaannya ya? Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Ngayogyakarta memang berasal dari satu kerajaan, yaitu Mataram Islam. Tetapi dari dua kerajaan tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama pada segi bangunan. Segi bangunan Kasunanan Surakarta cenderung bernuansa putih abu, dengan desain campuran Jawa dan Eropa. Sedangkan Kasultanan Ngayogyakarta identik dengan bangunan Jawa dan Hindu klasik. Perbedaan kedua ada cara berpakaian, yaitu pada blangkon. Blangkon digunakan sebagai tutupan kepala oleh kaum pria. Pada Kasunanan Surakarta, blangkon tersebut tidak memiliki benjolan karena mereka mengikuti budaya Eropa yang suka memotong rambut. Sedangkan pada Kasultanan Ngayogyakarta, blangkon tersebut memiliki benjolan sebagai tempat gulungan rambut. Karena pada saat itu, laki-laki memiliki tradisi untuk memanjangkan rambut. Perbedaan selanjutnya ada beskap. Beskap merupakan pakaian atas untuk pria Surakarta. Beskap memiliki bentuk seperti jas, yang memiliki ciri khas kancingnya menyamping miring. Sedangkan pakaian atas untuk pria Ngayogyakarta dinamakan surjan. Surjan memiliki kancing dari atas sampai ke bawah, dan terdapat dua motif, yaitu lurik dengan kembang. Perbedaan selanjutnya ada keris. Keris digunakan sebagai pelengkap dari pakaian adat khas Surakarta maupun Yogyakarta. Keris ini biasanya diletakkan di bagian belakang busana. Ini menandakan sebagai laki-laki bisa mengendalikan amarah dan tidak melukai seseorang. Pada keris Kasunanan Surakarta, warangkanya itu lebih lancip. Sedangkan Kasultanan Ngayogyakarta, keris ini memiliki warangka yang lebih tumpul. Perbedaan selanjutnya ada batik. Batik pada Kasunanan Surakarta itu memiliki warna gelap seperti coklat. Sedangkan batik pada Kasultanan Ngayogyakarta memiliki warna cerah seperti putih. Oh iya, Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat masing-masing juga terpecah menjadi Keraton Kadipaten loh. Keraton Kasunanan menjadi Keraton Mangkunegaran dan Keraton Yogyakarta menjadi Keraton Pakualaman. Meskipun mereka berdua sama-sama Keraton Kadipaten, tapi mereka berdua itu ternyata berbeda loh. Perbedaan yang pertama,
Perbedaan yang pertama adalah nuansa bangunan. Nuansa bangunan dari Pakualaman adalah nuansa bangunan Jawa kuno, dikarenakan dari bangunan keraton tersebut terdapat struktur dan arsitektur yang mengandung budaya Jawa kuno, dan di dalam keraton tersebut terdapat ukiran-ukiran yang menggambarkan masa kejayaan dari kerajaan. Untuk Pura Mangkunegaran mengusung nuansa Jawa Eropa, ya sama seperti Keraton Kasunanan Surakarta ya, yang udah dijelaskan tadi. Cuman bedanya untuk Keraton Mangkunegaran itu gak putih biru kayak Kasunanan Surakarta ya, hehehe. Lebih ke coklat, putih gading, sama hitam gitu. Yang kedua adalah tradisi. Untuk tradisi, kayaknya kedua keraton ini tuh bisa dibilang tuker-tukeran ya. Misal, untuk pakaian adat. Sejak awal, Keraton Pakualaman punya adat tradisi yang agak berlainan dengan Keraton Jogja. Sejak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, Pakualam 7 dan Pakualam 8 menggunakan pakaian adat Pakualaman yang lebih mengarah pada pakaian Surakarta. Sedangkan Pura Mangkunegaran menggunakan pakaian adat yang mengarah ke budaya Jogja. Ternyata hal tersebut itu ada pengaruhnya loh. Pengaruh itu muncul karena Permaisuri Pakualam 7 atau Ibunda Pakualam 8, Gusti Bendoro Raden Ayu Adipati Retnopuoso, merupakan putri Raja Surakarta Pakubuwono 10. Wow. Jadi kesimpulannya, Mataram Islam terpecah menjadi 4, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Dan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada VOC. VOC memecah Mataram Islam menjadi 3, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Ngayogyakarta, dan Mangkunegaran. Dan juga ada disebabkan oleh Inggris yang memecah menjadi Kerajaan Pakualaman. Dari keempat kerajaan tersebut, masing-masing kerajaan memiliki ciri khas perbedaannya. Dan itu sama dengan masa sekarang ini. Setiap negara maupun daerahnya memiliki ciri khas perbedaannya. Tapi walaupun demikian, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada, supaya persatuan dan kesatuan dapat terjaga.